Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Riki. Kali ini Tante Riki akan ngasih tahu kalian gimana sih caranya daftar online di lapak asiknya BPJS Ketenagakerjaan. So, bagi kalian yang pengen cairin BPJS Ketenagakerjaan kalian ya, yang mungkin resign atau memang sudah mencapai umur 56 tahun. Disimak ya. Kalian cukup masuk di websitenya aja dulu ya, bpjsketenagakerjaan.co.id. Oke, kita udah masuk di websitenya dan terdapat 5 poin yang harus kalian isi. Tapi untuk poin pertama, kalian cukup baca persyaratannya dan dokumen apa aja yang harus kalian siapkan saat ketika timnya menghubungi kalian. Poin pertama, kalian cukup baca dan pahami aja persyaratan dan dokumen-dokumen apa aja yang dibutuhkan. Saat kalian sudah memahami dan membaca semua isi poin pertama, klik aja saya setuju dan lanjut di berikutnya ya. Di sini ada poin kedua, yaitu isi data pekerjanya. Oke, ini poin kedua dan isian yang harus kalian isi ya, seperti isi nomor induk kependudukan yang ada di KTP, nomor peserta BPJS, nama sesuai KTP, tempat tanggal lahir, dan nama ibu kandung ya. Mohon maaf aku blur karena menyangkut dengan data diri ya, jadi aku blur. Setelah kalian selesai, kalian bisa klik berikutnya ya. Oke, setelah kalian sudah mengisi di poin kedua dan klik berikutnya, kalian langsung masuk ke poin ketiga, yaitu data pekerja tambahan. Di sini kalian diminta untuk mengisi alamat domisili yang sesuai KTP dan verifikasi nomor handphonenya dan email yang aktif ya. Oke, poin ketiga yang harus kalian isi pertama alamat domisili. Terus untuk mengisi desa, kalian cukup masukkan nomor kode pos di daerah kalian. Nanti muncul otomatis, kalian tinggal pilih desa mana yang tempat kalian tinggali. Lalu kalian masukkan nomor handphone kalian yang aktif ya. Lalu dari nomor handphone itu nanti ada SMS atau WhatsApp yang berisikan kode verifikasi yang harus kalian masukkan dan verifikasi di poin ketiga ini. Serta kalian harus memasukkan alamat email yang aktif dan nomor rekening dan bank mana yang akan kalian gunakan selanjutnya untuk pencairan dana tersebut. Dan nomor NPWP nggak usah diisi ya, karena di bawah 50 juta. Jika di atas 50 juta harus mewajibkan mencantumkan NPWP. Oh ya, nama bank dan rekeningnya atas nama sendiri ya, bukan atas nama orang lain. Di poin ketiga ini, setelah selesai mengisi semua isiannya, terakhir itu ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri? Saya pilih tidak. Oke, setelah klik tidak, kita klik berikutnya. Masuk ke poin 4, yaitu alasan kalian kenapa mau mengklaim dana kalian. Di sini juga ada keterangannya ya, kalian harus perhatikan baik-baik, seperti harus scan dan filenya tidak lebih dari 6 MB. Tipe filenya kalian bisa baca di sini keterangannya. Oke, langsung aja ya, aku upload satu persatu file yang akan aku upload di poin keempat ini. Merujuk dari poin pertama itu yang sudah kita siapkan ya. Seperti kartu peserta yang udah aku scan dan tipe filenya itu PDF. KTP juga berbentuk PDF. Kartu keluarga juga berbentuk PDF. Dan sambil menunggu, tak kurang dari 6 MB ya untuk ukuran filenya. Oke, selanjutnya surat keterangan. Surat keterangan ini itu surat faklaring kalian terakhir, surat keterangan kerja kalian terakhir di perusahaan yang kalian bekerja ya. Kalian scan dan aku berbentuknya PDF. Dan selanjutnya itu buku rekening yang kalian scan bagian depannya aja ya, keterangan bagian depannya aja. Dan alhamdulillah berhasil. Dan foto diri itu selfie ya, ukurannya nggak lebih dari 6 MB kalian harus atur, dan tipenya itu JPG.
selfie tanpa kacamata dan masker ya, karena mereka juga harus memvalidasi dengan keterangan foto di KTP mungkin. Oke, berhasil. Selanjutnya di formulir pengajuan JHT. Nah, formulir ini kalian isi dan sebelumnya kalian udah unduh di bagian bawah keterangan website BPJS Ketenagakerjaan. Nanti aku liatin ya. Dan NPWP nggak usah diisi karena aku nggak pakai NPWP. Oke, berikutnya. Ini dimana aku mendownload form pengajuan klaim JHT-nya ya. Kalian scroll paling bawah masuk ke website lapak asik BPJS Ketenagakerjaan.go.id. Scroll paling bawah ya, dan ini contoh formulir pengajuannya setelah di-download. Kalian hanya perlu checklist dan isi serta tanda tangan di bawah. Setelah kalian mengklik tombol berikutnya di poin keempat, kalian akan masuk di poin kelima. Nah, seperti ini tampilannya itu hanya mereview dari poin-poin yang setelah kalian isi tadi, dari data pekerja, data pekerjaan tambahan, dan sebab klaimnya. Kurang lebih seperti ini tampilan poin nomor 5 ya. Ini tampilan keseluruhan yang data kalian tadi sudah diisi. Kalian harus cross check benar-benar datanya sudah valid atau belum. Sebab jika udah tersimpan datanya, ini kalian tidak akan bisa mengedit lagi. Jadi kalian harus benar-benar teliti, cek satu persatu dari nomor induk KTP, nomor KPJ-nya, alamat, nama, tanpa tanggal lahir, nomor handphone, email, sampai yang paling terpenting itu nomor rekening banknya ya. Sebab kalau nomor rekening bank sampai salah itu fatal banget ya. Dan kalian bisa cross check atau melihat lagi file yang sudah kalian unggah dengan klik aja lihat filenya itu, lalu dia akan terdownload dan kalian bisa lihat di downloadan browser kalian atau laptop PC kalian ya. Dan mungkin saat kalian cek memang beberapa ada file yang salah, semisal nomor rekeningnya kurang nomor 1 atau salah nomornya 1, kalian bisa klik di menu paling bawah di poin 5 itu, klik aja sebelumnya, jangan kembali lagi atau nge-refresh browsernya ya, karena kalian akan mengulang lagi dari awal. Kalian cukup klik sebelumnya, lalu akan kembali ke poin 4 dan kalian bisa cek di mana harus mengganti keterangan tadi atau nomor rekening tadi yang salah. Jika memang bukan di tempatnya di poin 4, kalian bisa klik lagi menu sebelumnya sampai kalian menemukan poin di mana tempat yang tadi kalian input ya. Coba kita klik lagi sebelumnya di poin 4, kita akan masuk ke poin 3 lagi, mundur 1 poin lagi. Nah oke, kita udah masuk lagi ke poin 3 dan ternyata memang benar adanya di poin 3 untuk membenarkan nomor rekening yang salah atau kurang angka ya. Setelah kalian selesai mengedit lagi dan kalian tinggal klik berikutnya sampai pada ke poin 5 lagi untuk kalian bisa cross check lagi sekali lagi untuk meyakinkan diri sendiri ya. Kalian bisa ngecek dengan dokumen yang kalian pegang dengan sevalid-validnya ya. Sekali lagi aku tegesin harus teliti, karena sebab jika udah disimpan kalian tidak akan pernah bisa mengeditnya lagi, termasuk upload berkas ke database-nya. Ketika kalian udah benar-benar yakin, kalian tinggal klik saya bukan robot. Setelah itu kalian udah benar-benar yakin, kalian klik simpan. Dalam simpan juga ada keterangan konfirmasi persetujuan. Kalian tinggal klik setuju dan menunggu database menyimpan seluruh data yang sudah kalian isi dan kalian unggah tadi. Kita sudah berhasil. Kita cek email karena ada sesuatu yang dikirim oleh BPJS Ketenagakerjaan ke email kita. Dan yang paling penting juga kalian harus mencantumkan email yang aktif ya teman-teman. Kalian harus menyantumkan email yang aktif karena semua informasi akan masuk ke email tersebut dan nomor handphone kalian. Oke, kita cek emailnya yang masuk, yang dikirim oleh BPJS yuk. Oke, seperti ini kurang lebih email yang BPJS kirimkan. Ada data diri, jadwal konfirmasi klaim online-nya, dan ada kantor cabang layanan serta tanggal pengajuan klaim. Kebetulan aku dapat
untuk konfirmasi online-nya tuh validasinya tanggal 1 September 2020 bertepatan di hari Selasa pukul jam 9 sampai jam 10 waktu setempat dari pengajuan tanggal 26 Agustus 2020. Tapi ternyata aku ditelepon itu bukan tanggal 1, melainkan tanggal 2-nya. Karena mungkin yang klaim bukan cuma saya ya, ribuan dan se-Indonesia. Jadi dalam antrian. Dan aku dihubungin 2 September hari Rabunya itu pukul 1:30 kalau nggak salah. Dan selama masa pandemi ini BPJS memberlakukan tatap mukanya online sebagai pengganti dari tatap muka langsung ya, karena mengurangi penularan COVID. Dan ini yang dokumen berkas yang harus kalian siapkan saat tim BPJS akan memvalidasi ya. Usahakan semuanya harus ada, karena akan diperlihatkan langsung. Dan ini juga ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan oleh peserta pengklaim BPJS ya. Dari poin 1 sampai poin 6 harus benar-benar dibaca, segala ketentuannya kita ikutin agar semuanya berjalan dengan baik dan tertib ya dalam antrian. Setelah dikirimi email, aku langsung mengecek di klaim pencarian ya di BPJS Ketenagakerjaan /tracking. Aku tulis di description box ya. Dan ini aku melacak dengan nomor induk KTP aku. Dan ini baru sampai unggah dokumen aja. Kalian juga bisa tracking menggunakan nomor KPJ kalian ya. Jadi bukan hanya dengan NIK, di sini ada 2 option. Oke, setelah aku dihubungin tanggal 2 Septembernya itu hari Rabu, berkas di tracking pun bergerak ke verifikasi dokumen dan klaim agenda. Kita tinggal menunggu penetapan klaimnya untuk langsung ditransferkan. Oh iya, dan info tim validasinya itu mengatakan 2-14 hari kerja untuk pencairannya ya. Oke, alhamdulillah setelah yang ditunggu-tunggu akhirnya pada tanggal 8 September dananya cair masuk pada jam 3:30 sore ya, tanggal 8 dari tanggal 2 validasinya itu. Jadi rentan waktu dari validasi ke pencairan itu bisa memakan waktu 1 minggu dan paling lambat itu 2 minggu ya teman-teman. Jadi sabar aja, ditunggu, pasti cair. Oke, terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Support terus channel Om Riki dengan cara mensubscribe channel ini dan like dan komen, dan jika sekiranya bermanfaat kalian bisa bagikan ke teman-teman dan akun sosial media kalian. Jika ada yang ditanyakan bisa ke kolom komentar atau ke Instagram @primawanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.